Bismillahirrahmanirrahim. Pencipta langit dan bumi dalam hal ini Allah Azza wa Jalla. Hakikat yang maha suci lagi maha tinggi menyatakan diri di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku sungguh benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Dan aku Tuhan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi dalam konsep Islam, pencipta langit dan bumi itu maha kuasa, mengetahui bisikan-bisikan hati manusia, dan maha kuasa lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada urat lehernya itu sendiri. Jadi dalam konsep ini umat Islam tidak perlu mencari Tuhan, karena Tuhan umat Islam itu dekat kepada umat Islam itu sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tuhan kami lebih dekat kepada kami daripada urat leher kami sendiri. Makanya di Islam itu selalu menyatakan kesaksian, tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa kami mengatakan, kami menyaksikan bahwa kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Karena pada diri kami sebagai manusia tidak ada daya upaya terhadap diri kami sendiri lebih-lebih dari orang lain, terhadap orang lain. Contoh, kami tidak ada upaya, tidak ada usaha, tidak ada kekuatan untuk merubah denyut jantung. Kami tidak pernah bisa kemudian mengungkap isi kepala kami di dalam. Seluruhnya kami serahkan kepada Sang Pencipta. Dialah yang mengatur segala sesuatunya di dalam kehidupan kami sebagai manusia. Yang menahan laju pertumbuhan kuku gigi supaya tidak bertumbuh seperti kuku, itu adalah Tuhan kami. Yang memanjangkan kemudian rambut bukan kami, tapi Tuhan kami. Yang mengatur ritme pertumbuhan kemudian tulang rusuk kami adalah Tuhan kami. Sebagaimana Tuhan kami mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada dirimu daripada engkau terhadap urat lehermu sendiri. Jadi Tuhan itu ada bersama dengan kami. Itulah kuasa Tuhan kami. Berbeda dengan Tuhan di luar Islam, mereka harus turun menjadi manusia, menjadi apapun itu. Artinya bahwa mereka tidak bersama dengan Tuhan. Saya pikir bukan mereka. Pada poin itu dulu Bang Suma. Silakan. Jangan dulu alihkan ya. Gitu, gampang itu. Oke, saya tertarik dengan perkataan Anda bahwa Tuhan itu lebih dekat dari urat leher, betul begitu? Yes. Baik. Kalau Bang Suma mengatakan seperti itu, kedekatan itu betul-betul sebenarnya bukan sekedar jarak, betul nggak ya? Tetapi yes, betul dekat, bukan cuma sekedar urat leher itu ya, sedekat urat leher. Nah, iya, berarti Allah bisa mengetahui apa yang ada dalam hati dan apa juga ada dalam pikiran kan? Sebelum yes, kamu berbuat, Allah berarti ngerti kan? Yes. Apa dalam hati dan apa yang tersimpan dalam pikiran? Iya. Pertanyaan, kenapa kalau kata sedekat itu tidak sesuai dengan realita? Apa yang tidak sesuai dengan realita? Kalau memang sedekat itu, cukup kamu berkata dalam hati, maka Allah mengerti apa yang ada dalam pikiran dan hati kamu. Kenapa mesti pakai pengeras suara? Sehingga banyak menjadi kasus ya tentang toa itu. Bahkan sampai Menteri Agama turun tangan. Kalau dia sedekat, berarti dia ngerti apa yang ada dalam hati dan pikiran kamu. Oke. Kenapa baik, mesti gunakan pengeras suara? Oke, baik. Oke. Jadi pengeras suara itu bukan untuk Tuhan. Pengeras suara itu untuk manusia. Manusia itu dikelilingi oleh ragam metode, cara dia untuk mengelak panggilan Tuhan. Ada yang tahu hidup akan mati, ada yang tahu akan adanya kiamat, ada yang tahu akan adanya alam kubur. Tapi mereka masih dipalingkan kemudian untuk menuju kepada Tuhan. Sedangkan dipanggil aja mereka belum tentu datang.
apatah lagi tidak dipanggil. Itu yang perlu saudara ini pahami. bukan, jadi gini Bang Suma ya. Ya, kita bicara kedekatan kan. Kita bicara betul. kedekatan. Kalau kamu mengatakan itu bukan ditujukan kepada sosok yang bernama Allah, menurut kamu itu yang menjadi Tuhan kamu. Nah sekarang, lalu dalam panggilan itu kamu menyebut apa Bang Suma? Lah, kita menyebut apa yang Tuhan. kamu sampaikan, apa yang kamu sebutkan di dalam menggunakan pengeras suara? Iya, itu peringatan katanya kepada... tadi kamu katakan bukan ditujukan kepada Allah. Lalu yang kamu sebutkan, apa yang kalian panggil-panggil itu di dalam toa dengan menggunakan pengeras suara? Siapa sosoknya? Kan tadi udah aku bilang tadi, ketika berbicara mengenai Tuhan, sabar Bang ya, sabar. Sekiranya mungkin ya, Anda kemudian tahan diri. Saya sabar kan mendengarkan Anda tahan kan? diri. Anda tahan diri. Nanti giliran saya tanya, nanti enggak usah ke situ. Dari tadi saya tetap tahan diri. Saya mendengar dengan baik. Tahan diri, makanya saya bisa seruan azan itu adalah seruan untuk manusia. Panggilan manusia untuk menyembah kepada Allah. Nah, sekarang apakah Tuhan Anda dekat kepada Anda atau jauh? Clearkan dulu Bang Zuma. Jangan langsung hearing. Udah clear. Tadi kamu mengatakan bahwa itu bukan ditujukan kepada Allah Anda. Nah, tenang dulu. Saya tadi tenang mendengarkan Anda ya. Coba di rewind. Kamu tadi mengatakan bukan ditujukan kepada sosok yang bernama Allah. Kenapa Anda nggak mau ditanya? Kenapa? Saya kan mau bertanya nih. Apakah Tuhan Anda dekat dengan Anda? Itu loh pertanyaan saya Bang. Dekat atau tidak nih? Dijawab dong. Kalau saya kan dekat. Terus Anda mengatakan kalau dekat kenapa harus ada azan? Azan itu seruan untuk manusia, bukan seruan untuk Tuhan, kan gitu. Yang saya bantah kamu mengatakan bukan ditujukan kepada Allah. Ya memang bukan ditujukan kepada Allah azan itu. Kalau kamu menyebut bukan ditujukan kepada Allah, lalu apa yang kamu panggil-panggil, yang kamu sebut di dalam menggunakan toa itu sampai di sehingga pernah sehingga terjadi banyak. Jangan, kalau boleh kamu tenang dulu Zuma. Tenang aja. Anda kan bertanya tentang iman saya, kenapa Anda yang banyak bicara? Calm down, Zuma. Calm down. Izinkan saya menjelaskan iman saya. Itu cara. Kenapa? Bukan, iya betul itu iman kamu. Nah, terus? Tetapi kan di sini kan kita diskusi Zuma. Iya kan Anda sudah kamu bertanya tentang iman saya. Saya bertanya juga dengan cara kamu Anda dong. Memberikan poin. Dalam saya kamu mewujudkan kamu. Kan gitu. Kenapa Anda yang mau? Kalau poin Anda, sekarang saya tanya, kamu tidak memberikan jawaban yang clear, Bang Zuma. Kalau Anda ingin mendominasi, kalau kamu mengatakan hanya kepada manusia, Zuma. Silakan. Kenapa sih kamu melakukan selalu pembelokan dari apa yang ditanyakan? Jangan nangis, silakan. Enggak nangis. Ya, kamu nggak bertanggung jawab dengan apa yang kamu nyatakan. Nah, saya mau menjelaskan iman saya, Anda tidak kasih kesempatan kepada saya. Gimana mau saya jelaskan? Anda sudah juga... tadi. Oke, saya berikan kesempatan lagi. Silakan. Oke. Jadi kalau kita berbicara, Bung, berbicara mengenai konsep iman di dalam Islam, Tuhan kami itu dekat. Adapun azan, seruan, itu seruan kepada manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar, maka semuanya kecil. Maka sehebat apapun manusia, kudu harus datang kepada Allah untuk menyembah yang maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jangan kau tuhankan dunia, jangan kau tuhankan harta, pangkat. Kembali kepada Allah untuk sujud kepada Dia. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baiknya suri teladan. Jangan kau meneladani yang lain. Kembali kepada Allah dengan menuruti teladan Nabi Muhammad. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Semuanya kecil, maka kembali kepada masjid, menyembah kepada yang maha besar. Nah, sekarang saya balik bertanya kepada saudara, apakah Tuhan Anda dekat? Jangan dulu selesaikan pertanyaan saya.
Jangan menghindar, karena kamu menyatakan bahwa Yang Allah menghindar itu siapa sedekat ya? urat leher. Yes. Artinya kalau saya sampaikan, bahkan saya mencoba mendalami lebih jauh, sedekat itu tidak tergantung harus dengan jarak. Kalau dengan sedekat urat leher itu kan masih jarak, ya. Oke, saya pertajam lagi, tidak ada jarak. Memang nggak ada jarak. Apa dengan Anda dengan urat leher Anda ada jarak nggak? Kalau tidak, kalau Allah itu sedekat urat leher atau tidak ada jarak, itu mungkin itu cuma metafora. Saya memaklumi loh Bang Soma. Ya bukan saya metafora, coba masuk di itu dalam fakta, apa yang kamu itu pahami. real. Saya lanjut coba. Tuhan kami memang betul-betul dekat dengan kami, nggak jauh kayak Tuhan kalian. Oh iya. Oke. Jangan begitu dong. Nanti kalau saya balik kamu gimana dong? Loh, saya punya bahasa-bahasa itu sangat banyak. Tapi Anda tidak kasih makanya jangan begitu, jangan kayak Tuhan kalian. Kamu mendegradasi apa yang kami imani. Tuhan kalian jangan begitu sekarang, ya. Kan? Duduk di sebelah jangan Tuhan begitu. Yang Maha Kuasa kan. Ya? Makanya saya mau balik Tuhan kami itu didengar kasih ya. Jangan silakan. Begitu, hearing. Kamu lakukan sampai detik ini pada saya. Iya, silakan. Saya mencoba membawa pemahaman itu. Kalau dia itu dekat, kenapa tua itu masih menjadi masalah? Karena sehari 5 kali, ya, bahkan sampai Menteri Agama udah protes itu. Nah, kalau itu sedekat urat leher, nah, kenapa? Kalau dia dekat, kamu harus menggunakan pengeras suara dan menyuruhkannya 5 kali sehari. Dalam hati aja kan Allah tahu. Dalam pikiran kamu aja Allah tahu. Iya. Okay. Begitu. Nah, kalau itu sedekat, kenapa mesti ada toa? Baik. Kan udah ku jawab tadi, Bos. Toa itu tidak menjawab sedekat. Kamu hanya menjawab, oke, itu panggilan. Toa itu untuk memanggil umat Islam ibadah. Oke, jadi kamu mengingkari bahwa toa itu bukan ditujukan kepada Allah, tetapi kepada manusia. Tidak ditujukan kepada Allah, tapi ditujukan kepada manusia. Oke, teman-teman, jadi dengarkan di sini ya, bahwa setiap azan dikumandangkan, bahwa itu bukan ditujukan bukan untuk menyembah Tuhan Bang Suma, tetapi itu hanya sekedar panggilan. Sekedar panggilan kepada jangan umat. Anda pelintir, ya? Pak Leo. Jangan begitu, Suma. Jangan menghindar. Gantian, jangan tantrum. Ya, saya hanya masuk pada logika kamu selalu, Bang Suma. Memang dia punya sat begitu. Ini semua dengar begitu kok. Kamu tadi mengatakan bahwa itu bukan ditujukan kepada Allah. Iya, azan panggilan itu bukan kepada Allah. Bukan Allah dulu, yang dipanggil untuk beribadah. Sobat, kenapa kamu digiring lagi? Yang dipanggil untuk beribadah itu bukan lagi, Allah. Azan tadi kamu mengatakan, iya, Allah itu sedekat urat leher. Dan bukan untuk Tuhan. Bukan untuk memanggil Tuhan, untuk datang ke masjid ibadah. Toa itu saya tidak mengatakan bukan untuk memanggil Tuhan, tetapi yang saya pertanyakan itu adalah apa yang kamu katakan. Saya menguji kebenaran apa yang kamu katakan, karena kamu mengatakan bahwa sholat itu bukan untuk Tuhan, kan begitu? Kata siapa sholat bukan untuk Tuhan? Tadi kamu bilang dengan menggunakan toa itu bukan ditujukan kepada Tuhan. Panggilan. Mau di-rewind lagi? Anda mengatakan tadi, untuk apa toa itu? Kalau Tuhan itu dekat, saya katakan toa itu untuk memanggil umat Islam datang sujud ibadah kepada Allah, bukan untuk memanggil Tuhan. Oke, kamu sekarang mencoba memplesetkan ya, Zuma. Saya coba. Ntar, oke, kita rewind aja Bang Zuma. Saya pelan-pelan. Sekarang saya boleh bertanya nggak? Dengarkan. Ya. Boleh? Tanya aja terus. Oke, begini Bang Suma, clearkan dulu pernyataan kamu. Perhatikan teman-teman ya, perlu saya rewind dulu Bang Suma. Mau nggak saya rewind? Kita jujur berdiskusi. Kapan saya boleh bertanya? Saya rewind. Kapan saya boleh bertanya? Dulu, karena kamu memplesetkan gitu loh ya. Kamu justru mengingkari apa yang kamu katakan Suma. Aduh, penuh dengan red hearing nih Suma berdiskusi. Inilah kalau umat Paulus kamu nggak kondusif. Nggak ada ilmu yang bisa kita Tadi kamu bilang Tuhan itu sedekat urat leher. Saya pertajam lagi, lah. Itu Tuhan kalau sedekat urat leher itu cuma menggambarkan kedekatan. Itu Tuhan kami. Jangan menghindar Suma. Terus. Jangan dipotong, ya. Ya, silakan. Biar jujur berdiskusi. Ya, saya katakan kalau boleh katakan tidak perlu sedekat urat leher.
saya katakan tidak ada jarak. Kamu setuju? Begitu kan tadi? Iya, setuju. Nah, dengarkan ya. Nah, kemudian saya katakan kalau dia sedekat urat leher atau tidak ada jarak sekalipun, berarti dia ngerti apa yang ada di dalam hati dan pikiran. Iya, Kalau memang. dia ngerti apa yang ada di hati dan pikiran, kenapa kalian mesti pakai pengeras suara 1 hari 5 kali, bahkan mendapatkan banyak kasus? Menteri Agama juga sudah mengatakan itu. Allahu Akbar. Ya, kalau bukan ditujukan kepada sesembahan kamu, ya, Allahu nah, Akbar. kenapa harus menggunakan itu? Oke. Ya, berikan jawaban yang clear aja, Zuma. Iya. Oke, saya Tegas, ulang lagi ya. bukan untuk Allah, dan itu hanya semata-mata buat manusia. Saya ulang lagi ya. Kan begitu. Saya. Tujuannya Boleh. kepada siapa, Bang Zuma? Fokus. Tujuannya kepada manusia. siapa? Penggunaan Kepada toa itu. manusia. Oke, jadi kalau kepada manusia bukan ditujukan kepada sesembahan kamu kan? Iya, Bukan benar. kepada Allah kan? Benar. Oke, jadi saya ulangi ya di sini teman-teman ya, bahwa setiap kamu mengucapkan sholawat, ya, dengan menggunakan toa itu 5 kali, bahwa menurut Bang Zuma itu hanyalah untuk manusia, ya, ditujukan hanya semata-mata untuk manusia, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Ya? betul. Iya, azan itu adalah Oke. seruan. Jadi tidak, azan itu bukan tujuan ya, memanggil Allah kan? Bukan memanggil Allah. Bukan untuk Allah kan, azan itu. Azan itu untuk memanggil manusia untuk beribadah menyembah kepada Allah. Iya, berarti bukan untuk Allah kan? Iya. Jangan dibolak-balik Udah. semua. Apa sih orang ini? Jadi teman-teman clear ya, apalagi bahwa azan itu bukan ditujukan untuk Allah, tetapi semata-mata untuk manusia. Oke. Lanjut. Nah, sekarang saya boleh bertanya? Iya, tanya apa aja. Jangan apa aja. Bahaya kalau saya Iya. bertanya apa aja. Jangan, bahaya nanti. Oke, kalau begitu saya arahkan aja. Tetap Enggak, pada fokus saya perbincangan tentang Allah itu sendiri. Iya, saya bertanya Iya, kepada jadi jangan saudara. kemana-mana tentang Allah itu ya. Kok jadi Karena ini takut masih ya? permukaan bagi saya, Zuma. Kok jadi takut, Abang ini? Enggak lu, kamu lihat tuh raut muka saya Tuhan, ada ketakutan, Zuma. apakah Tuhan Anda itu dekat sebagaimana Tuhan kami tadi? Bahwa Tuhan Sangat itu dekat. sangat dekat. Lalu buat apa dia turun menjadi Iya. bayi? Jawab. Nah, Kenapa dia turun teman-teman, menjadi itu bayi kalau yang dia dekat? Silakan. dengar, saking dia dekat dengan kita, maka Tuhan kita yang perkasa dan mengasihi kita, tidak Tuhan dalam hayalan. Ya, kalau cuma sekedar Allah itu dekat, tetapi tidak pernah nyata dalam kehidupan kamu, ntar biarkan saya narasi, jangan tantrum Tunggu cuma. dulu. Jangan tantrum. Lu, gimana sih? Lah, kamu tanyakan. Dengar dulu. Sedekat, makanya saya mengatakan saking dekatnya jangan dipotong cuma. Nah, Yesus sekarang di mana? Kenapa sih kamu selalu memotong untuk saya membicarakan kebenaran? Yesus sekarang di mana? Udah, kamu tanyakan dekat apa tidak? Iya, Yesus Itu sekarang di poinnya, mana? diam. Tuhanmu Diam. sekarang Yesus di mana? Diam, jangan nyerocos silakan. semua. Kamu selalu mempertontonkan cara kamu itu kepada saya. Ya, tenang aja, jangan tantrum. Ya. Saya nggak ada takut-takut kok, takut. Cuma, saya ulangi ya, Ya. kita berdiskusi bukan untuk menyebarkan kebencian ya. Aduh, diulang Bahkan lagi. inisiatif saya untuk datang ke kamu supaya kita membangun tali silaturahmi. Meskipun itu membangun tali silaturahmi dengan cara kamu itu belum nyampe. Kenapa? Tapi nggak Mana apa-apa. jawabannya? Kenapa curhat? Kebiasaan. Kamu mengatakan dekat ya. Iya. Justru karena dekat, dia Ya. datang menjumpai kita. Nah, Dia sekarang tidak mana tinggal dia? dalam hayalan. Sekarang oh, dia Allah mana? itu kasih. Sekarang Allah dia itu mana? mencintai. Tapi begini, ntar nanti saya sabar. Mana dia Yesus Berikan, sekarang? jangan potong-potong. Zuma. Tunjukkan Yesus sekarang Jangan kalau dia dekat potong-potong, samamu. Zuma. Jangan Tunjukkan potong-potong, Yesus. Zuma. Saya jelaskan. Mana Loh, Yesus kamu nggak sekarang? bisa memberikan kesempatan untuk saya menjawab? Enggak, saya mau ke Kamu poin tantrum loh. intinya, Bung. Jangan Iya, curhat. makanya saya jelaskan. Buktikan, dengar. Buktikan Jangan loncat Yesus. kodok. Buktikan Yesus Jangan loncat dekat. kodok. Itu kan, ngacau Kalau dia kamu kan. tidak dapat membuktikan bahwa Allah dekat dengan kamu, Buktikan saya membuktikan. Yesus. Allah bukan cuma Buktikan. sekedar Allah bukan cuma kamu takut dengan narasi saya, Zuma? Buktikan Yesus dekat Boleh kamu samamu. Buktikan. Boleh. Nah, Lah, silakan. kamu tanyakan bukan soal bukti. Kamu berbicara tentang apakah Allah kamu dekat. Iya, mana Itu kan buktinya? pokoknya. Mana buktinya? Kamu red hearing lagi. Bukti. Nah, makanya saya akan buktikan. Ya, Justru silakan. teman-teman begini ya, pola diskusi Zuma ya.
Ya, gitu loh. Dia tidak pernah memberikan kesempatan. Malah di komal dia bagus gitu loh. Dia masih menghargai saya. Sekarang dia bertanya tetapi dia tidak menghargai pertanyaannya. Dipotong-potong. Buktikan mana Yesus? Yesus itu manusia. Buktikan Yesus manusia. Allah kami dekat dengan kami, dia saya dapat membuktikan. Allah, bukan cuma sekedar di angan-angan cuma. Yang saya tanya Yesus Tuhanmu. Cuma dengarkan. Kamu tanya, bukan belum pada Yesus. Kamu yang bertanya saya cuma. Tuhanmu, jangan Tuhan apakah Allah kamu dekat dengan kamu? Yang saya ini tanya bicara Tuhanmu, kedekatan. Bukan Tuhan yang manusia. Lihat teman-teman ya, dia mencoba menabrak logikanya sendiri. Yesus, dia mencoba mengingkari apa yang dia tanyakan, ya. Bung, ya, yang saya tanya kamu Tuhan tanya, Anda. diam. Kamu tanya, apakah kamu mengatakan tadi Tuhanmu Allah Yesus, kamu dekat kan? dengan kamu enggak? Begitu kan pertanyaan kamu. Tuhanmu Yesus kan? Lah, saya belum pada teman-teman, ini semua ini memang nggak sabar sekali. Tuhanmu Yesus itu di mana? Buktikan kalau kau dekat dengan Yesus, buktikan. Saya berdoa supaya kamu cepat bertemu dengan Yesus. Buktikan Yesus itu jangan dekat langsung samamu. loncat dong. Enggak. Mana buktinya Yesus dekat samamu mana? Ya? Buktikan Yesus dekat kamu samamu mau mana? Bertanggung jawab dengan pertanyaan kamu atau tidak, Zuma? Saya bertanya, buktikan Tuhanmu dekat samamu. Kamu mengerti dengan apa yang kamu tanyakan atau tidak, Zuma? Buktikan Yesus dekat samamu, Pak Leo. Silakan, saya tunggu. Silakan. Tanya. Tunjukkan Yesus dekat Allah samamu. kamu sedekat apa? Saya sudah jawab tadi. Ya, jangan kembali sekarang. Dia loncat ke Yesus gimana sih, Zuma? Tunjukkan di mana. Justru membuktikan bahwa Allah dekat dengan kami sebagai orang Kristen. Di mana kedekatan kamu dengan kamu Yesus? Turun aja, Zuma, kalau diskusi kamu begini. Menangis. Menangis. Kita masih bicara pada konteks Allah itu. Saya jangan tidak langsung mau loncat tahu kepada kenapa Yesus. Kau bawa Tuhanku. Kalau kamu loncat begitu cara kamu kenapa berdiskusi, kau bawa Tuhanku? saya ulangi lagi ya pernyataan saya di sini. Zuma, kenapa kau bawa kamu Tuhanku? Ya kalau begitu cara berdiskusi, sampai ayam tumbuh gigi pun kamu tidak akan pernah memahami. Saya tidak tanya. Ya, cinta kasih Allah yang begitu dekat dengan kami. Nyata, Tuhanmu, dibuktikan. Tuhanmu. Cinta kamu seperti apa? Cinta Allah kamu seperti apa? Tuhanmu yang saya dekat tanya. dengan kamu tidak? Tuhanmu yang saya tanya. Cinta Allah kamu dekat dengan kamu tidak? Tuhanmu yang saya tanya. Motong-motong diskusi tantrum kamu semua. Tuhanmu yang tadi saya tanya. mendengarkan dengan bagus apa yang kamu katakan. Yesus ini kamu tantrum semua, memalukan aja kamu. Hei, buktikan Yesus dekat samamu. Kamu memalukan dengan diri kamu sendiri. Loh, Tuhanmu Yesus buktikan jangan dekat mempermalukan samamu. diri kamu sendiri, Zuma. Buktikan Yesus dekat samamu. Kamu bertanya. Buktikan bahwa Allah kamu dekat dengan kamu. Kenapa jadi Tuhanku kau bahas? Kamu pertanyaan begitu kan? Kamu tidak bilang begini. Yesus. Buktikan bahwa kamu itu dekat dengan Yesus. Dengan pertanyaan saya. Tadi pertanyaan kamu. Buktikan bahwa Allah itu dekat dengan kamu. Kamu tidak bertanya. Buktikan bahwa kamu itu dekat dengan Yesus. Enggak begitu kan pertanyaannya? Tuhanmu siapa rupanya? Nah makanya. Dengarkan. Saya menjelaskan ya. Tuhanmu siapa rupanya? Justru. Konteks perbincangan kita pada hari ini jangan lari semua. Bicara antara kedekatan kita. Pak Leo, kita bicara kedekatan. Saya ulangi. Kita bicara kedekatan. Kita bicara kedekatan, ya. Kita bicara kedekatan dengan Allah itu sendiri. Ya. Kamu mengingkari bahwa Allah tidak dekat dengan kamu ya, Zuma? Ya. Kenapa lari ke Tuhan saya? Kamu mencoba, diskusi modal Zuma. Kutanya dulu samamu, saudara Leo. Lihat ya, diskusi siapa? Zuma. Saya mendengarkan dia dengan baik. Tuhanmu siapa, saudara Saya Leo? mendengarkan dengan baik pertanyaannya. Tuhanmu buktikan siapa? bahwa kamu itu dekat dengan Allah kamu. Saya tidak tanya, dia saya tidak memberikan kesempatan saya jawab. Saya tidak pernah bilang Allah kamu, nggak pernah saya bilang Allah kamu, nggak pernah. Saya bilang bertanya. Tuhan kamu. Zuma, siapa kamu tadi bertanya. Siapa Tuhanmu? Kamu bertanya, buktikan bahwa Allah itu dekat dengan kamu. Saudara, itu pertanyaan kamu kan? Pendeta Leo, makanya saya membuktikan, nanti saya buat videonya ya teman-teman. Saya buat videonya. Lihat di usaha Zuma selalu mengingkari tentang apa yang ditanyakan sama ya. Yesus. Gitu loh. Kenapa kau jijik sama Yesus? Ya, silakan, kenapa? Kenapa kau jijik sama Yesus? Kenapa sih kamu motong-motong? Buktikan Tuhanmu Yesus itu dekat samamu. Silakan. Kamu tidak memberikan saya untuk memberikan waktu untuk menjawab kebenarannya. Tuhanmu Yesus kenapa cuma kamu takut? Silakan. Siapa yang takut di sini, teman-teman? Dia bertanya, tetapi dia tidak mau memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Ya, inilah pola kamu. Ya, kamu bertanya, buktikan bahwa Allah kamu itu dekat dengan umat Kristen, umat kamu. Kan itu pertanyaan kamu. Saya tidak justru bilang saya gitu. mengatakan bahwa saya justru bilang, Allah kita itu
Tuhanmu Yesus buktikan dekat samamu. Itu Nggak bilang begitu Suma, jangan bohong kamu Suma. Emang Tuhanmu Apa siapa? mungkin kamu sudah terbiasa dengan kebohongan? Bukankah Tuhanmu itu Kamu sama dengan tidak Yesus? bertanya tentang Tuhan Yesus. Kita Emang Tuhanmu bicara konteks berapa? Allah ini. Emang Tuhanmu ada berapa? Oke, Tuhan kami Tuhanmu ada satu. berapa? Ya, Allah. siapa namanya? Siapa namanya? Allah. Ya, Bukan sudah. Yesus. Oke, jangan beralih. Saya tidak mau terbawa dalam kamu Nama Tuhanmu berdiskusi. siapa? Loncat Nama Tuhanmu kodok. siapa? Ya. Nama Tuhanmu Ya, siapa? Sabar, kita bicara konteks Allah Nama dulu ya. Tuhanmu siapa? Ya. Nama Tuhanmu. Bentar, kalau saya loncat Nama kodok mengikuti narasi Tuhanmu kamu, siapa? maka Nama kamu Tuhanmu akan siapa? kehilangan jejak. Nama Jangan Tuhanmu berdiskusi. siapa, Kembali kepada Pendeta pertanyaan Leo? kamu. Mau tidak? Pendeta Leo, nama Tuhanmu siapa? Kok Nama Tuhanmu saya siapa? nggak bisa berdiskusi dengan kamu Nama ya. Tuhanmu siapa? Yesus kan? Ya. Nah, itulah yang kumaksud. Ya, Buktikan. Yesus itulah Allah yang buktikan. merupakan pernyataan Allah. Dengarkan Buktikan ya. kepada Makanya saya. dengarkan. Bisa kamu dengarkan apa yang Kamu dengar nanti saya saya menjawab dulu. tentang Yesus. Buktikan Dengarkan kepada dulu. saya bahwa Ya, hargai Yesus pertanyaan itu kamu dekat Zuma. samamu. Silakan, Jangan kamu saya menghindar tunggu. dari pertanyaan kamu sendiri. Ya. Silakan, Baiknya, kau buktikan. dengarkan silakan. ya. Hargai pertanyaan kamu sendiri, Bu Zuma. Jangan menghindar. Jangan tantrum. Saya mengatakan, ini konteks bicara tentang kedekatan Allah. Karena kamu yang menyatakan itu. Saya hanya menanggapi. Seperti apakah kedekatan Allah dengan kamu? Ya, poin pertama, dia sudah nyatakan bahwa Allah itu ya tidak perlu pakai pengeras suara. Karena Allah dekat dengan hati kan? Tapi kenapa kalau di dalam pakai pengeras suara, semua kenapa mengatakan di ajaran bahwa itu bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia. Kenapa Oke? Yesus meminta siang malam Saya berteriak? merewind, saya Ayo. mencoba merekonstruksi kembali alur bicara kita. Saudara Ya, Leo, Zuma, kenapa saya Yesus mengajarkan merekonstruksi teriak kembali siang dan malam? alur bicara kita supaya tetap pada topik. Bung, kenapa Ya. Yesus minta kepada Saya kaumnya? merekonstruksi kembali Bisa alur nggak diskusi kamu itu kita, mendengarkan orang berbicara? Bisa supaya nggak? pada topik, jangan lari-lari. Bisa tidak Orang kamu bicara mendengarkan Allah, dia saya mau bicara Yesus. Saudara Ya. Leo, bisa nggak kau mendengarkan saya bicara? Kamu yang tidak menghargai pertanyaan kamu, Saudara Zuma. Kenapa Yesus di dalam Ya. Lukas 18 nomor 7 Saya menjawab mengajarkan pertanyaan kamu teriak dulu, Zuma. siang malam? Lihat ya, teman-teman, cara berdiskusi Zuma ini ya. Dia bertanya, belum saya menjawab sudah dipotong-potong. Kenapa Yesus? Disusul dengan pertanyaan yang berikutnya. Kenapa Begitu Yesus terus. Tidak mengajarkan? berubah. Anda Tidak kan fokus. mengatakan kami sebagai tadi Tuhan seorang kami akademisi, pakai toa gitu. ya Zuma. Ya kan? Saya Kalau kamu bilang cara samamu, berdiskusi model begini, kenapa udah Lukas ditendang 18 kamu nomor keluar dari 7? ruang diskusi ya. Kenapa Begitu, Lukas Zuma, ya? 18:7 Yesus mengajarkan muridnya teriak siang malam? Jangan loncat kodok Zuma. Kenapa? Ya. Kenapa Yesus Kita meminta lagi murid-muridnya berbicara teriak tentang siang malam kepada Tuhan? Allah itu Kenapa? dekat dengan kita, dia mau lari ya. Oke, silakan. Red herring. Udah, Kamu tahu silakan red herring? penjual obat, silakan kau jelaskan ke saya, buktikan Yesus dekat Siapa yang sama jadi kalian. tukang obat di sini? Kamu. Justru tukang obat itu larinya Kamu. nggak kemana, Kamu amburadul yang penjual kemana-mana. obat. Kamu Sama yang penjual kamu obat. itu. Mana buktikan Cara Yesus berbicara tidak Buktikan punya Yesus. konstruksi berpikir yang bagus. Buktikan Ya? Yesus dekat samamu, silakan. Kecuali kemana-mana Saya diam. kayak tukang obat. Silakan. Ya, diam ya. Begitu dong. Tadi saya diam, tetapi kamu ngoceh terus, saya imbangi aja. Ya, baik. Jadi gini semua. Saya menyatakan Allah kami itu sangat dekat. Karena dia sangat dekat, dia mengasihi kami, bukan mengasihi sekedar hayalan dalam angan-angan. Kamu sering menyuruhkan namanya, menyebut Allah itu kasih. Kemudian dari surga sana, iya semua saya mengasihi kamu. Begitu juga di balik. Mana Ya buktinya Allah, Tuhan saya mendekat mengasihi samamu? kamu. Mana buktinya? Bentar, saya mencoba bicara kasih semua. Kasih itu bukan diem, kasih itu aktif. Allah itu dekat, bukan pasif, ya, tetapi aktif. Ngerti Mana kata ini semua? buktikan Tuhanmu dekat samamu, buktikan. Makanya saya buktikan. Saya buktikan. Jadi omong Kasih kosong Allah itu. itu bukan pasif, tetapi aktif. Mana Percuma kamu buktinya? ngomong Allah itu kasih, tetapi dia diam Mana dalam buktinya Tuhan dekat samamu? dia diam dalam singgasananya. Katanya kamu mau dengar. Iya, mana? Saya tunggu Yesus. Dengarkan. Mana Yesus? Jangan berkerut ya. Jangan Mana? jidatmu jadi 3 di sini. Mana semua. Yesus? Mana Yesus? Mana? Kamu Mana Tuhanmu tegang, ya? Yesus itu? Mana Tuhanmu Oke. Yesus itu? Mana? Saya nyatakan. silakan. Sedikit lagi. Boleh 3 menit. Mampus. Masih mau aku datang besok. Aneh kau. Yesusmu di dalam Ibrani dikatakan dia duduk selama-lamanya.
Dia duduk selama-lamanya di atas langit. Ibrani 10 nomor 12. Bagaimana kau bisa dekat sama Yesus, Tuhan kau? Dia duduk selama-lamanya di atas, di sebelah kanan Tuhanku. Hei Pendeta Leo, bagaimana kau mengatakan dirimu dekat dengan Tuhanmu? Yesus, sedangkan Yesus duduk selama-lamanya. Yesus duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, Tuhannya umat Islam. Ayo. Bagaimana kau mengatakan kau dekat dengan Yesus? Dia duduk selama-lamanya di sebelah kanannya Tuhannya umat Islam. Tertulis di dalam kitabmu sendiri, Ibrani 10 nomor 12. Yesus duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ayolah saudara-saudaraku Kristen, kau dikasih otak untuk berpikir, tapi kalian tidak pernah mau pakai otak kalian itu sendiri. Kenapa sih otak itu nggak dipakai? Kenapa? Kenapa otak nggak dipakai? Berbicara tentang azan, seruan. Di dalam kitabmu Yesus mengajarkan apa? Lukas 18 nomor 7. Yesus meminta kemudian dan mengajarkan kemudian kepada murid-muridnya agar mereka berseru-seru siang dan malam. Ayo, Yesus minta supaya murid-muridnya berseru. Apa berseru dalam bahasa Yunani? Disebut boao. Boao itu teriak. Sendiri tinggal tahu. Islam ini. Berdali ini bisa ditetapkan. Coba. Siang dan malam bacakan dalilnya. Nyanyian baru, pujilah Tuhan dari ujung bumi ke ujung bumi. Lalu dikatakan seluruh isi harus bergemuruh di pulau-pulau dan segala penduduknya. Baiklah kata Tuhan, padang gurun menyaringkan suaranya. Baiklah pulau-pulau seluruh penduduknya menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya, dengan desa-desanya yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit, gunung bukit yang mereka tinggali yaitu Bukit Batu. Mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan, memberikan pujian kepadanya di pulau-pulau dan seterusnya. Pujian berseru-seru, berteriak-teriak, memuji Tuhan dari gunung-gunung, dari kota-kota, dari pulau-pulau. Kamu kalau tidak kuasai Bible, jangan coba-coba undang saya untuk dialog. Permalukan kau lama-lama nanti. Kau tidak menguasai Bible-mu, jangan kau berdiskusi denganku. Mencert kau kubuat. Mencret kau kubuat. Kau sudah kutanya tadi, kau pilih tema yang paling kau kuasai. Kau sok paten. Sore abangku. Sore juga. Gimana kabarnya bro? Baik dong, alhamdulillah. Selalu. Puji Tuhan. Saya lihat abang ini selalu excited every day, every time, every hours, every minute. Ya, oke, puji Tuhan. Nah abang, tadi kan abang kan berkata bahwa ya berseru, pulau-pulau berseru. Abang sadar nggak bahwa, dan di situ kan abang tadi menyebut ada kalimat Bani Kedar. Di pulau-pulau Bani Kedar ya memuji Tuhan. Abang tahu nggak di dunia ini negara mana yang paling banyak pulaunya bang? Sekarang Kedar itu siapa? Sebentar saya tanya dulu abang. Kedar negara itu siapa? Kedar itu siapa? Akarnya dulu. Kedar itu siapa? Ya, Bani Kedar itu kan berbicara tentang keturunan Ismail. Nah, keturunan Ismail itu sekarang mendiami mana? Di mana mereka diami sekarang? Iya, Bani Kedar itu kan berbicara tentang Ismail, keturunan Ismail. Iya, keturunan Ismail sekarang mendiami mana? Kota mana yang mereka diami? Iya, banyak. Nah, contoh yang nyata dalam kehidupan kita yang bisa digambarkan. Yang paling banyak itu sekarang ini ada di Indonesia.
Oh iya. Bukan di tanah Arab. Indonesia adalah negara Islam terbesar dunia, betul? Saya ulang lagi. Bukan Enggak, di betul tanah enggak? Arab. Enggak. Kan tanya tentang keturunan Bani Kedar. Ya Islam sudah, itu yang mengklaimkan keturunan Ismail, ya kan? Iya. Islam terbesar di dunia itu, terbanyak di dunia itu di mana? Berarti sudah tergenapi kan? Sebentar. Iya, makanya Berarti saya sudah tanya Anda. tergenapi. Oh, sudah selesai. Oke, saya tanya Anda. Bangsa, negara yang paling banyak pulau itu negara mana? Indonesia. Bagus. Nah, terus Umat Kedar paling masalahnya? banyak umat Kedar paling banyak itu di mana? ya Anda mengatakan di Indonesia, Anda ini linglung apa? Pakai bagus. Nah, sekarang artinya, sebentar, 1 menit. Penggenapan 1 menit itu lagi. udah terjadi nggak belum? Sebentar, 1 menit lagi. Abang sudah menyebut pulau-pulau akan memuji Tuhan. Akan berseru, Bani Kedar akan berseru. Itu nubuatan. Bayangkan saja, belum ada namanya bangsa Indonesia, tetapi sudah tertulis di dalam Alkitab. Terus apa masalah? begitu? Bukan Apa begitu masalahmu? hebatnya Tuhan yang disembah masalahmu? oleh Israel, Bani Israel dan orang Ya Kristen. memang. Nah itu makanya Tuhan kami itu Tuhan yang dahsyat. Belum ada yang namanya bangsa Indonesia, tetapi sudah tertulis di dalam Alkitab. Makanya gini, sebentar abang. Makanya ada ayat Alkitab mengatakan bahwa pergilah beritakanlah Injil itu mulai dari Yerusalem, Udah mending Yudea, saya baca WA daripada saya dengar kau. Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu juga berbicara tentang Indonesia. Begitu luar biasanya bangsa ini spesial di mata Tuhan. Bangsa ini begitu luar biasa di mata Tuhan. Belum ada yang namanya bangsa Indonesia, tetapi ribuan tahun yang lalu sudah tertulis di Alkitab. Pulau-pulau akan memuji Tuhan. Berbicara tentang Bani Kedar, itu berbicara tentang umat Islam terbesar di Indonesia. Semua ini Bani Kedar yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia, akan memuji Tuhan Allah Bani Israel, yaitu Yahweh, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Berarti Anda sudah mengakui? Satu saat nanti, Berarti Anda sudah mengakui? ya kamu dengar, satu saat nanti Anda Indonesia sudah mengakui? akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Nenekmu kiper. Satu saat udah nanti. kau, orang gila kau. Orang Satu gila saat kau nanti. dibawa. Gila kau dibawa. Anda sudah mengakui. Anda sudah mengakui. Yesaya 42 digenapi oleh Bani Kedar di Indonesia. Berarti Anda mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Bani Kedar yang dinubuatkan kemudian Yesaya 42. Kenapa bukan Tuhanmu yang teriak-teriak di Eropa sana? Kenapa bukan Yesus? Nggak malu kau ngomong gitu? Nggak sadar kau? Hah? Berarti Anda sudah mengakui kalau yang disembah umat Islam adalah Tuhannya para nabi. Nggak sadar dia karena kepepet entah mau ngomong apa gitu. Akhirnya dia menyanjung, tapi ujung-ujungnya dia selipkan Tuhannya Romawi masuk. Yesaya 42 itu tidak membahas tentang Yesus. Nggak malu dia. Malu dia, malu. Dia sudah mengakui ternyata Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi. Nggak malu dia, kasihan kali. Dia sudah akui ternyata Tuhan yang disembah umat Islam adalah Tuhannya para nabi. Tiba-tiba dia selipkan Yesus. Bisa-bisanya. Bisa